Mujizat terjadi bukan karena kita berperang. Mujizat seringkali terjadi ketika kita diam dan Tuhan yang berperang. Kenapa hening itu penting? Karena waktu Anda hening, maka suara terkecil akan kita bisa dengar. Jarum jatuh, minta maaf, denyut jantungmu, kamu bisa dengar. Dek, dek. Berarti keuntungan kalau Anda hening akan mendengar suara Tuhan yang lembut, yang kecil sekalipun. Kenapa? Kalau jantung kamu bisa dengar lokasi atau letak daripada Roh Kudus, Roh Allah ada di hatimu, di jantungmu, engkau juga bisa dengar suara Tuhan. Saya kasih kepada saudara pengertian ini. Kesibukan akan menghabiskan energi. Setelah itu bisa ditampilkan. Kehabisan energi akan melahirkan habis inspirasi. Kehabisan inspirasi akan melahirkan habis karir dan profesi. Orang yang habis karir dan profesi akan habis kehidupannya. Selatnya boleh ditambahkan. Yang pertama, dia adalah kunci membuka inspirasi yang baru. Kesibukan membuat kita kehilangan energi, kelelahan, keletihan. Kelelahan akan membuat kita habis inspirasi karena kita gak bisa lagi merenung dengan baik. Tadi malam sekitar jam 1.30, jam 2 saya udah gak bisa lagi merenung. Saya udah gak bisa lagi mencatat bahan khotbah saya ibadah hari ini, ibadah yang kedua, ibadah yang ketiga ini. Saya akhirnya harus istirahat supaya bikin fresh lagi. Karena ketika saya mulai ngetik tadi malam jam 2, saya mulai tertidur berkali-kali. Itu sebabnya saya perlu rest, supaya ada inspirasi baru. Begitu tadi pagi bangun jam 6, saya mandi, kemudian saya mulai ngetik lagi, keluar semua inspirasi. Penting di sini untuk Anda jangan keletihan, karena keletihan membuat Anda jadi tumpu. Makanya orang yang banyak omong gak pernah bisa merenung. Orang yang banyak bekerja gak bisa merenung. Makanya Tuhan Yesus ngomong, 6 hari lamanya kau bekerja, hari ke-7 berhenti. Tujuan Anda berhenti untuk Anda bisa disegarkan, untuk Anda bisa diinspirasikan kembali. Makanya orang yang sibuk, mereka adalah orang-orang yang tidak tajam. Tapi orang yang punya waktu berdua sama Tuhan adalah orang-orang yang tajam. Yang kedua, keuntungan kalau kita itu diam atau hening, ada kunci menginsyafkan manusia akan dosa. Sudah tahu bagaimana menyadarkan seseorang itu untuk bertobat? Penjara. Waktu kita ada dalam penjara, kita jadi hening. Karena penjara menyadarkan kita perlu Tuhan. Penjara menyadarkan siapa kita sebenarnya. Penjara akan melihat kita nasib akan masa depan kita. Kalau kita gak berubah, maka kita akan kehilangan keluarga. Penjara adalah hal yang bagus untuk menginsyafkan saudara akan perbuatan yang salah. Tapi saya rindu untuk saudara yang akan pergi ke penjara. Tapi nantikan hadirat Tuhan dalam ketenangan. Dia akan bicara kepada saudara. Yang ketiga, manfaat daripada hening, kunci untuk meninggikan Tuhan dengan efektif. Anda gak akan bisa memuji Tuhan dengan baik kalau Anda gak pernah bisa punya waktu tenang. Anda sibuk. Anda gak akan pernah berdoa bisa efektif kalau Anda gak pernah tenang. Perhatikan Mazmur 46 ayat 11. Firman Tuhan berkata, diamlah. Tuhan katakan tenanglah. Ketahuilah bahwa aku Allah. Aku El Shaddai, aku Maha Besar. Berarti kalau kita gak pernah diam, kalau kita gak pernah tenang, kita gak pernah menyadari bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, Tuhan sanggup menolong. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Waktu Paulus sibuk pelayanan kemana-mana bersama dengan Silas, suatu kali dia menginjil, ada satu ahli mujung, ahli santet yang bertobat. Kemudian pemilik daripada ahli sihir ini tidak bisa terima. Kemudian mulai memenjarakan Paulus dengan Silas. Di dalam ketenangan inilah, ketika tangan dipasung, kaki dipasung, Paulus gak bisa berkutik di penjara. Dia mulai memuji Tuhan dari hati terdalam. Dan waktu dia memuji Tuhan dari hati terdalam, maka sendi-sendi penjara itu pecah. Gempa bumi besar terjadi sehingga dia bisa bebas dari penjara. Mujizat terjadi
bukan karena kita berperang. Mujizat sering kali terjadi ketika kita diam dan Tuhan yang berperang. Bagaimana cara bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko? Dengan jalan setiap hari 1 kali selama 6 hari, dan hari ke-7 7 kali. Berarti 13 kali dia harus jalan kaki dengan satu siaran. Diam, tutup mulut, quiet. Sementara dia diam, kelilingin tembok Yeriko. Orang-orang dari atas tembok Yeriko kencingin mereka, lempar mereka dengan batu, panain mereka, hina mereka. Bangsa yang sebenarnya, kenapa kita gak boleh ngomong? Izinkan kita percaya, kita nyembah Tuhan ke. Diam, aku yang mau berperang bagi kamu. Selama 13 kali, udah memar-memar berdarah-darah. Hari ke-13 kali setelah keliling, Tuhan ngomong gini, lu boleh teriak sekencang mungkin, lu boleh memuji Tuhan sekencang mungkin, gua yang berperang buat lu. Mereka gak tahan lagi, karena 13 kali dikencingin, dibuangin kotoran manusia. Mereka teriak, haleluya! Itu tembok setinggi 14 meter dengan tebal sekitar 6 meter. Runtuh seperti, runtuhnya itu kalau Anda pergi ke tanah perjanjian Yeriko, itu seperti diremukan sama tangan Tuhan. Kak! Itu bukan hasil usaha manusia, itu tangan Tuhan. Ada banyak persoalan yang kita gak bisa selesaikan. Kita perlu izinkan untuk Tuhan berperang buat kita. Ada banyak penyakit yang kita gak bisa selesaikan, medis gak bisa selesai. Kita butuh tangan Tuhan yang menyelesaikan. Itu sebabnya perlu di sini untuk kita hening dan mendengarkan Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Maka Dia akan berperang buat kita. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.